Nah, saya menentukan dulu minat saya, kesukaan saya, bidang saya di penelitian yang akan saya buat, yaitu berkaitan dengan literasi membaca. Ini langkah pertama. Ini langkah pertama ya. Terus langkah kedua, langkah keduanya kita breakdown atau kita apa ya, literasi membaca itu kan luas, masih gede banget itu. Nah, kita pecah gitu. Kita pecah menjadi yang lebih sempit. Misalnya berarti saya mengambil keterampilan berbicara misalnya. Kemudian saya mengambil anak usia dini. Kemudian saya mengambil literasi baca yang berkaitan dengan membacakan nyaring. Itu misal ya. Sebenarnya masih ada banyak spesifikasi literasi membaca yang lain, tapi saya mengambil contoh ini saja. Nah, setelah langkah kedua ini, setelah kita breakdown, kita bisa memilih mau jenis penelitian apa. Misalnya, saya mau mengambil eksperimen. Nah, jenis penelitian ini nanti akan mempengaruhi rumusan masalah yang akan kita buat. Gitu. Jadi ini untuk langkah 1, langkah 2 ini sudah masuk ke fokus masalah dan pembatasan masalah. Ini itu menuju untuk bantuan kita menuju ke rumusan masalah. Jadi setelah kita bisa memilih jenis penelitian, setelah kita membatasi masalah, kita bisa langsung ke perumusan masalah. Jadi ini misalnya langsung ke rumusan masalah. Ini biasanya kalau saya senang dengan rumusan masalah berupa pertanyaan. Boleh sih dengan pernyataan, itu tergantung masing-masing gitu. Cuman kalau saya senangnya pertanyaan. Ini contoh salah satu rumusan masalahnya ya, ini bisa banyak. Jadi misalnya seperti ini. Bagaimanakah pengaruh keterampilan pengaruh membacakan nyaring terhadap keterampilan berbicara anak usia terhadap keterampilan berbicara anak usia dini. Ini berarti bisa PAUD, bisa TK ya. Ini misalnya saya ngambil TK ya. TK ya, hati. Misalnya seperti itu. Itu salah satu contoh rumusan masalahnya. Nah, di sini coba perhatikan keywordnya ya. Untuk eksperimen, jenis penelitian eksperimen, itu keywordnya adalah pengaruh. Nah, jadi bagaimanakah pengaruh variabel X terhadap variabel Y di mana? Kayak gitu. Itu untuk eksperimen. Nanti ada juga keyword-keyword untuk jenis penelitian yang lain. Misalnya komparatif, itu nanti keywordnya apa, korelasi, itu keywordnya apa. Nah, nanti akan terbahas di hari ini. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan terkait fokus atau pembatasan masalah sampai menentukan rumusan masalah. Boleh yang mau tanya, boleh via chat, boleh langsung. Sambil refleksi diri, kemarin aku bikin tugasnya seperti ini. Oh, ternyata
kesalahanku di sini, atau oh ternyata aku udah benar gitu. Misalnya boleh sambil refleksi diri. Ada yang ditanyakan terkait masalah? Ini penting karena yang menjadi dasar berikut-berikutnya. Kalau masalahnya salah, ya besok-besoknya sampai menyusun proposal ya salah gitu. Makanya jangan sampai di masalah ini salah. Itu harus clear dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait masalah? Nggak harus ya dengan 1 bagan, 3 bagan, itu cuma cara. Tapi kalau ternyata kok kalian kesulitan, bisa pakai cara saya gitu, yang lebih sederhana seperti ini. Boleh. Karena memang nggak ada ketentuan sih, di proposal juga nggak ada cara menentukan fokus atau pembatasan masalah. Ada yang mau bertanya? Atau cukup terkait Belum ini? ada, Bu. Cukup? Belum ada, Bu. Cukup. Cukup ya, semoga dipahami ya. Nah, terus yang ada yang belum menyimak rekaman penjelasan materinya atau belum download materinya? Ada yang belum? Sudah. Sudah ya? Nyimak Ada YouTube, Bu. lewat YouTube. Ada yang perlu saya ulang? Jangan bilang ulang semuanya tapi ya. Ada yang perlu diulang atau boleh langsung tanya jawab? Ada yang perlu diulang? Mungkin yang sudah mendengarkan mana yang kayaknya kok bingung ya gitu. Ada? Izin bertanya, Bu. Saya Sofi Nur Faizah. Bentar. Sofi dari kelas berapa, Mbak? 5A. PKM 5A. Bisa berikan gambaran dari penelitian historis yang cocok untuk pendidikan? Penelitian historis yang cocok untuk pendidikan. Saya tak buka ini nih ya, materinya ya. Ya. Nah, historis. Ini ya, historis. Penelitian historis itu rekonstruksi masa lampau. Jadi, seperti mengulas kembali secara sistematis apa yang sudah terjadi di masa lalu. Bisa berupa komparatif, bibliografis, maupun biografis. Komparatif itu membandingkan antara fenomena yang sejenis. Misalnya nih, kalau di pendidikan ya, bisa membandingkan fenomena yang jenis di masa lalu itu misalnya terkait perubahan kurikulum tahun 1947 dan 1952 misalnya. Itu kan sama-sama fenomena yang sama, yaitu perubahan kurikulum. Tapi apa yang terjadi, bedanya itu apa antara perubahan kurikulum tahun 47 dengan tahun 52? Itu misalnya seperti itu. Oh, iya. Kemudian kalau Jadi bibliografis, itu studi dokumenter peristiwa sejarah. Kalau mau bidang pendidikan bisa juga dikaitkan dengan sejarah-sejarah yang berkaitan dengan pendidikan. Misalnya pendirian taman siswa gitu contoh ya. Contohnya gitu. Atau asal muasal dari Tuturi Handayani, kenapa pakai itu gitu. Sejarahnya itu seperti apa? Itu bisa diambil juga. Atau sejarah-sejarah berdirinya sekolah-sekolah atau universitas ternama misalnya, itu juga bisa diambil atau masuk dalam tema pendidikan. Termasuk biografis, itu kan riwayat pelaku sejarah. Nah, kalau kita bidangnya pendidikan, kita mengambil pelaku-pelaku sejarah atau orang-orang yang penting dalam bidang pendidikan, gitu. Misalnya Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, atau emansipasi yang
Pendidikan ke Wanita, R.A. Kartini, atau sebagainya, kan banyak juga kiai-kiai ya. Ada juga Ahmad Dahlan, kemudian siapa lagi? Lupa saya. Yang sastrawan-sastrawan itu juga bisa masuk di biografis, temanya pendidikan. Itu juga bisa. Seperti itu Mbak Sofi, apakah menjawab? Iya, baik. Berarti kita itu cukup mengambil data dari misalnya kalau dari primer sekunder, nah misalnya dari jurnal orang lain, ya udah kita teliti ulang gitu. Jadi ketika kita melakukan penelitian historis itu, sebenarnya alangkah baiknya datanya itu berupa data primer. Jadi pelakunya langsung atau yang bersinggungan langsung dengan pelaku sejarah. Cuman kalau memang tidak ada, itu kita bisa menggunakan sekunder. Bisa buku, bisa biografi yang dulu sudah ada, bisa jurnal yang sudah ada. Nah, kita ini bukan istilahnya copy paste itu bukan. Tapi kita mencari sebanyak-banyaknya sumber, kemudian kita kita bandingkan, kita ambil intisarinya, kan nggak mungkin ya tulisan antara artikel satu dengan artikel yang lain itu sama persis walaupun membahas satu orang. Misalnya ada yang membahas tentang misalnya Ahmad Dahlan, ada yang versi A, versi B, versi C. Nah itu yang kita kumpulkan, kemudian kita apa sih yang bisa kita ambil dari ketiga sumber itu versi kita kan mestinya berbeda dengan versi orang lain. Seperti itu contohnya. Dan perlu ini ya, Oke, kalau baik. Terima historis, kasih, Bu. kalau historis itu perlu sumber yang banyak, karena ini hubungannya bukan dengan data angka, tapi dengan data-data yang sifatnya kualitatif masuknya, gitu. Jadi perlu sumber yang banyak. Kalau cuma 10, 20 itu belum bisa dikatakan penelitian ini bagus. Kalau untuk sejenis ini, penelitian sejenis kualitatif seperti ini yang tidak didasarkan angka-angka, itu paling enggak butuh 60 sampai 100 referensi. Gitu, jadi lebih banyak referensinya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh langsung, boleh via chat. Iya, terima kasih. Saya, Bu. Ya, atas nama siapa, Mbak? Ini Sakurota Ayun, Bu. Dari kelas 5C. Oke. Pas banget Ibu yang ini yang saya mau tanyakan. Ingin bertanya perihal tentang generalisasi, Bu. Mohon untuk diberi paham lagi. Generalisasi gimana, Mbak? Maksudnya generalisasi itu gimana ya, Bu? Oh, gitu. Ya. Oke. Ya, syukur ada yang bertanya tentang generalisasi ya. Jadi, generalisasi itu seperti ini. Hasil penelitian kita itu bisa berlaku secara umum, gitu maksudnya. Nah, di materi-materi ini, jenis-jenis penelitian ini kebanyakan bisa digeneralisasikan. Ini bisa generasi deskriptif, itu bisa digeneralisasikan, eksperimen tuh bisa, kemudian PTK nggak bisa. Terus nanti ada beberapa jenis lagi seperti korelasi, komparatif, itu bisa digeneralisasikan. Jadi maksudnya gini, dalam penelitian itu kita kan nanti akan ada populasi dan sampel. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Populasi itu keseluruhan dari yang akan kita ambil, keseluruhan dari data yang akan kita ambil. Kalau sampel itu sebagian dari populasi. Jadi misalnya nih, saya mau membuat penelitian yang tadi tentang literasi baca di TK Mutiara Hati, gitu kan. Nah, populasinya adalah seluruh siswa di TK Mutiara Hati. Itu populasinya. Kemudian sampelnya itu mungkin jumlahnya banyak gitu ya.
jumlah siswa di TK Mutiara Hati itu banyak, dan saya cuman mengambil beberapa sampel gitu. Nah, sampelnya misalnya di kelas TKA atau di kelas TKB itu misalnya. Nah, generalisasi berarti hasil penelitian kita itu berlaku secara umum di populasi yang kita ambil. Jadi misalnya tadi saya mendapatkan data bahwa keterampilan berbicara. Gimana Bu? Putus-putus Bu. Putus-putus. Apakah Ya, Bu. di yang lain juga putus-putus? Masih putus-putus? Ini udah enggak. Iya, Tadi yang Tidak, Bu. Oke, saya ulangi ya. tidak Bu. Saya ulangi ya. Nah, ulangi untuk generalisasi ya. Nah, ketika kita melakukan penelitian, itu nanti ada yang namanya populasi dan sampel. Lebih jauhnya dipelajari pertemuan berikutnya. Populasi itu keseluruhan dari data yang akan kita ambil, keseluruhan subjek yang akan kita ambil. Kalau sampel itu sebagian dari populasi. Nah, misalnya saya mengambil contoh yang lain biar populasinya lebih luas. Misalnya saya ingin mengetahui literasi membaca anak usia dini di Kecamatan Mojo Tengah. Ya, berarti populasinya adalah semua semua anak usia dini di Kecamatan Mojo Tengah. Itu populasinya. Sambil tak tulis wae kok yo. Tak tulis sambil tak tulis biar menawa ada yang mau nyatet. Tak tulis aja ya. Jadi gini. Nanti itu ada yang namanya populasi dan sampel. Misalnya, saya mau tahu ingin mengetahui literasi kemampuan berbicara berbicara anak usia dini di Kecamatan Mojo Tengah. Misalnya ya, saya ingin mengetahui keterampilan berbicara anak usia dini di Kecamatan Mojo Tengah. Maka populasinya adalah seluruh anak usia dini di Kecamatan Mojo Tengah. Misalnya sejumlah ini 400 anak gitu ya, misalnya. Nah, kan nggak mungkin saya mengambil semua data dari 400 anak ini, kan nggak mungkin. Pertama dari segi waktu, kedua dari segi tenaga juga tidak memungkinkan, maka diambillah sampel. Ini ada berbagai cara pengambilan sampel, dibahasnya besok. Sampelnya misalnya 150 misalnya ya. Anak yang tersebar di desa A, B, C misalnya. Atau tersebar di beberapa desa. Nah, nanti kan data yang masuk atau data yang kita olah itu kan data dari sampel, yaitu data dari 150 anak ini, bukan data 400 anak. Nah, data yang kita olah, kita analisis, kita bahas, itu kan data dari 150 anak ini. Nah, setelah kita analisis, kemudian kita dapat suatu kesimpulan. Kesimpulannya, keterampilan berbicara anak usia dini di desa A, B, C sudah baik misalnya dengan skor rata-rata misalnya 75, etok-etok ya. Nah, ini belum kesimpulan, ini hasil penelitian kita. Nah, dari
apa yang sudah kita analisis, data yang sudah kita analisis, sudah kita bahas, kita menemukan ini ternyata keterampilan bicara anak usia dini di desa ABC itu sudah cukup baik, skorannya rata-rata 75. Nah, nanti di kesimpulan itu bisa kita generalisasikan. Berarti keterampilan berbicara anak usia dini di Kecamatan Mojo Tengah sudah cukup baik. Boleh juga diberi keterangan skor atau enggak pun enggak apa-apa. Ini jadi di hasil penelitian kita itu memang 150 anak, tapi di kesimpulan hasil 150 anak ini berlaku untuk seluruhnya. Itu maksud dari generalisasi. Seperti itu Mbak Ayun, bisa dipahami? Siap, bisa Bu. Bisa ya. Jadi ini berlaku untuk beberapa jenis penelitian, karena ada penelitian-penelitian yang tidak bisa digeneralisasi. Kebanyakan penelitian kualitatif itu nggak bisa digeneralisasi, karena kualitatif itu bersifat spesifik pada bahkan individu tertentu atau sampel-sampel tertentu, sampelnya terbatas. Makanya tidak bisa digeneralisasikan untuk penelitian yang sifatnya kualitatif. Demikian juga dengan PTK. Kenapa? Karena PTK itu hanya berlaku di kelas itu. Gitu. Jadi ya hasil penelitiannya hanya berlaku di kelas yang digunakan untuk penelitian. Tidak bisa hasil itu diumumkan, maksudnya berlaku umum di seluruh kelas, itu nggak bisa. Penelitian-penelitian yang bisa digeneralisasikan biasanya adalah penelitian kuantitatif. Tuh, jadi seperti eksperimen, seperti korelasi, komparasi, itu bisa digeneralisasikan. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya Bu. Ya, dari siapa Mbak? Ayu Arvina dari 5C. Boleh, silakan. Ya, Bu, saya mau bertanya untuk teknik analisis data kualitatif itu apa saja, Bu? Kualitatif ya. Analisis data. Ya, teknik analisis data kualitatif. Jadi di kualitatif itu memang berbeda dengan kuantitatif ya. Cetha saka jenenge sumber datanya kan berbeda. Setidaknya itu dalam kualitatif itu perlu ada ini. Ada orientasi, ada reduksi, dan ada seleksi. Nanti ada juga triangulasi gitu. Jadi di kualitatif itu perlu ada triangulasi data atau pengecekan data-data yang didapatkan dari berbagai instrumen atau alat pengumpul data. Tambahin triangulasi. Jadi data-data yang sudah terkumpul, paling bagus sih instrumennya banyak ya kalau kualitatif. Dengan instrumen atau alat pengumpul data yang banyak, itu kan sudut pandangnya jadi banyak. Gitu, bisa lebih mendalam. Kalau cuma menggunakan satu instrumen ya berarti hanya dari satu sudut pandang saja, kurang kuat nanti. Nah, setelah data-data dari banyak instrumen itu dikumpulkan, nah kemudian kita buka nih hasilnya seperti apa, kita jabarkan, dideskripsikan masing-masing instrumen itu seperti apa hasilnya. Misalnya ada yang menggunakan wawancara, itu seperti apa, kita deskripsikan. Kan hasil dari instrumen itu masih mentah ya. Nah, kita olah tuh, kita deskripsikan dalam bentuk kalimat. Wawancara seperti apa, kemudian misalnya nanti ada jurnal juga bentuknya seperti apa, kita ulas lagi. Bisa juga dalam bentuk catatan lapangan atau observasi terstruktur misalnya. Nah, itu kan kita perlu olah lagi dalam bentuk deskriptif.
Jadi data-data mentah yang ada di instrumen-instrumen kita itu kita buka, kita sarikan ulang, kita deskripsikan. Itu yang pertama. Nah, setelah dideskripsikan, itu kan jadi kelihatan ya persamaannya di mana, perbedaannya di mana, ada beda sudut pandang enggak. Nah, itu kita pilah-pilah. Direduksi mana yang perlu akan kita bahas, mana yang enggak. Karena ya ada beberapa hal yang mungkin tidak perlu terbahas, atau ada beberapa hal yang penting sekali ini untuk dibahas, gitu. Maka itu yang di-highlight. Itu. Nah, setelah kita menemukan apa-apa yang akan kita bahas itu, kemudian kita istilahnya apa ya? Seleksi. Kita seleksi, kita ambil, kita hubungkan supaya jadi satu kesatuan yang utuh. Gitu. Jadi bentuknya kalau kualitatif itu kan bentuknya adalah kalimat-kalimat ya. Jadi memang keterampilan menghubungkan antara satu dengan yang lain, peristiwa hasil data satu dengan yang lain itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi tadi udah memilih, kemudian kita buat lagi menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Setelah itu kita lakukan cek kembali triangulasi data gitu. Jadi dari hasil kita ini sudahkah klop dengan data-data dari yang kita ambil di awal gitu. Jadi sudah klop nggak dengan instrumen yang kita gunakan. Misalnya di wawancara itu hasilnya seperti ini, di catatan lapangan hasilnya seperti ini, di observasi seperti ini. Kemudian kita cocokkan dengan tulisan kita yang udah keseluruhan. Oh, semuanya sesuai dengan instrumen, berarti penelitianku triangulasinya udah baik. Kayak gitu. Ada gambaran nggak, Mbak? Di siapa yang tanya? Iya, Ayu. Ya, lumayan. Lumayan. Kira-kira seperti itu sih, Nek. Kualitatif memang ini lebih rumit gitu. Jadi kalau untuk mahasiswa yang baru belajar penelitian itu sarannya justru ke kuantitatif, ke yang angka. Karena kualitatif itu butuh waktu yang lama, pertama butuh waktu lama. Kedua itu harus detail. Jadi misalnya kita wawancara ke seseorang, itu harus benar-benar sampai dalam-dalamnya. Nggak boleh cuman sampai kulit-kulitnya tok gitu, nggak boleh. Kalau kualitatif harus sampai dalam-dalamnya. Bahkan ada peneliti-peneliti kualitatif itu misalnya mau meneliti tentang suku-suku tertentu. Itu dia ikut menjadi suku itu. Gitu. Jadi saking mendalaminya supaya dapat hasil data yang berkualitas tuh sampai melebur di suatu suku atau suatu tatanan masyarakat gitu misalnya. Dan itu butuh waktu yang relatif lama kalau hasilnya mau baik. Terus juga yang ketiga itu butuh, kalau kualitatif butuh referensi yang banyak. Kita butuh ilmu yang banyak juga supaya kita bisa mengolah data kualitatif yang kita dapatkan itu dengan sebenar-benarnya. Karena kalau nggak punya dasar atau kita masih lemah dalam arti kita masih belajar, itu kurang oke untuk kualitatif gitu. Jadi saran saya sih nanti kalian kalau mau ngerjain proposal atau mau berlatih itu latihan dulu dari yang kuantitatif. Biasanya pada takut statistiknya susah, Bu, gitu. Sebenarnya nggak susah-susah banget gitu. Nggak susah banget. Kalau kemarin pas kuliah statistik itu harusnya kalian udah dapat, insya Allah ini bisa inilah, bisa lebih mudah. Tapi kok kalau kemarin lupa, bisa juga cari tutorial di YouTube. Kalian bisa pakai SPSS, tutorialnya mesti banyak gitu. Bisa pakai Excel juga bisa, atau mau manual nggak apa-apa, bisa juga. Saya dulu penelitian kuantitatif juga S1 itu ini belajar statistiknya juga pakai tutorial gitu. Jadi belajar otodidak. Jadi kalian pun pasti bisa. Nggak usah takut dengan angka gitu. Kebanyakan kemarin yang kakak kelas kalian itu ini kalau ke kuantitatif itu takut statistiknya gitu, nggak usah ditakuti karena zaman sekarang tuh belajar udah luas banget, jadi kalian bisa cari tutorial di mana-mana. Kayak gitu, semoga bisa menjawab. Boleh ada yang tanya lagi?
Silahkan yang mau bertanya lagi. Bu mau bertanya. Dari siapa? Nevi PGMI 5A. Siapa namanya? Nevi PGMI 5A. Nevi. Ya. Yang tadi berkaitan sama penelitian kualitatif itu kan membutuhkan 60 sampai 100 referensi buku itu. Kalau misal kita menggunakan yang kuantitatif, itu kan butuh data secara langsung, sama butuh minimal referensinya gitu, berapa Bu? Referensinya tetap oke sih, cuman nggak sebanyak kualitatif gitu. Jadi biasanya nih masing-masing institusi sih berbeda. Saya kurang tahu tepatnya berapa, tapi ketoke kalau bisa referensi buku paling nggak 10, jurnal 15 sudah aman. Insya Allah. Gitu. Jadi tapi nggak usah dianggap mumet ya, itu gampang kok gitu. Jadi cari buku yang sesuai dengan, biasanya buku itu untuk kajian teori. Nanti carinya itu bisa di perpus kalau memungkinkan perpusnya. Bisa juga cari di buku-buku digital, bisa cari di Ipusnas. Tuh, kalau memang kita terbatas untuk membeli buku, bisa pinjam di situ, di perpustakaan daerah, di perpustakaan kampus kalau ada, atau di Ipusnas itu via digital. Jadi kalian download aja aplikasi Ipusnas, itu kadang cukup membantu. Itu untuk buku-buku. Nah, kalau jurnal atau artikel itu cari di Google Scholar itu banyak banget. Bisa caranya seperti ini supaya kalian tahu buku apa yang dibutuhkan. Itu gini. Kita buka Google Scholar dulu ya. Jadi kita buka Google Scholar. Ini sakit aku sembuh. Sakit. Misalnya tadi saya literasi baca ya. Ini di sekolah dasar gitu aja. Misal kita buka salah satu artikel. Ini bisa di-download nggak? Iya. Ada beberapa yang bisa di-download, ada yang enggak. Tapi kebanyakan bisa sih. Misalnya ini kita download. Jadi banyak-banyak baca artikel supaya kita ada gambaran mau ngambil penelitian apa, terus kayak gimana gitu. Kalau jarang buka, itu jadinya bingung, nggak tahu mau ngambil apa, karena kurang referensi. Ini pakainya studi kasus. Nah, dari artikel yang kita dapatkan ini bisa kita baca. Meski ada beberapa yang kurang tepat juga ya. Ini kan di sini meningkatkan minat membaca. Harusnya meningkatkan itu masuknya PTK. Jadi peningkatan itu di penelitian tindakan kelas. Cuman ini ternyata pakainya studi kasus, jadi kurang tepat. Nah, kita bisa cari di ininya aja, teori. Teori-teori apa yang mungkin bisa kita pakai ya, gitu. Sesuaikan aja dengan judul kita. Misal kita merasa bahwa salah satu teori ini kok penting ya, aku perlu ngambil nih, gitu. Misalnya ini. Misalnya ini, di era pendidikan 4.0, minat baca siswa, khususnya siswa di level sekolah dasar, perlu ditingkatkan. Nah, ini kan si penulis ini mengambil dari Handayani, Adisyahputra, dan Indrayanti 2018. Kalau kita langsung mengambil dari sini, itu kurang tepat, karena jadinya ini sumber sekunder. Maka kita cari aja nih, Handayani, Adisyahputra, Indrayanti itu bukunya kayak gimana, atau apakah dia punya artikel. Kita cari di mana daftar pustaka.
siapa Handayani ya. Kita cari Handayani. Nah, oh ternyata itu sumbernya dari sini. Kalimat itu yang tadi saya bold itu ternyata dapatnya dari sini. Nah, berarti kita cari nih, ini kan jurnal. Oh, kita bisa langsung cari ke internet. Kita cari aja jurnalnya Handayani, Adi Syahputra, dan Indrayanti. Itu yang nanti kita kutip. Kayak gitu. Jadi kalau mau nyari referensi itu seperti itu caranya. Dan kita bisa dapat banyak. Kita cari sumber-sumber utama dari yang penulis ambil. Gitu. Jadi bukan mengambil dari sini langsung, tetapi dari penulisnya gitu kan kita bisa lacak di daftar pustaka. Jadi nanti referensi kita akan banyak. Yang bisa kita ambil dari tulisan ini adalah pendapat dari si penulis sendiri. Contohnya. Ini misalnya ya. Ini kan kesimpulan dia nih, kesimpulan si penulis. Nah, kesimpulan dari si penulis ini bisa kita ambil dengan nama penulisnya. Jadi misalnya kita ngambil ini. Kita ambil itu terus dimasukkan di penelitian kita, misalnya. Kegiatan 15 menit membaca dengan berbagai metode. Dapat meningkatkan minat membaca dan mendukung gerakan literasi membaca. Usahakan kalimatnya nggak sama dengan yang tadi ya, biar nggak terhitung plagiasi. Nah, ini dikutipnya berarti dari si penulis artikel tadi, yaitu Wulanjani dan Anggraeni, berarti pakai nama belakang. Wulanjani dan Anggraeni tahun berapa nih? Tahun 2019. Halamannya tadi halaman 30. 2019. Nah, itu cara mengutip sih. Kalau ini nanti juga ada bahasan lagi. Ini cara mengutip seperti ini. Cara mencari referensi yang tadi. Gitu. Jadi kita cari jurnal, kita baca mana yang kira-kira kita bisa ambil yang sesuai dengan penelitian kita. Kita lihat apakah yang perlu kita ambil itu adalah tulisannya dia, si penulis, atau tulisan orang lain. Kayak ini kan tulisan orang lain. Kayak yang kalau ada dalam kurung-kurungnya gini kan tulisan orang lain berarti. Kalau tulisan orang lain, berarti kita mencari sumber aslinya, sumber atau tulisan si orang lain ini, gitu, biar kita bisa mengambil langsung dari dia. Kalau yang mau kita ambil itu adalah tulisannya sendiri atau nggak ada kurung-kurungnya kayak gini, ya kita bisa mengambil dari sini ditulis namanya, yaitu tadi Wulanjani dan Anggraeni. Bangun, Ma. Kayak gitu. Nanti kalau sering-sering baca ini jurnal, artikel, itu referensinya bisa banyak karena kita bisa cari. Aku lagi di depan gang beli jajan. Karena kita bisa cari referensi dari melihat daftar pustakanya. Gitu Mbak, apakah menjawab pertanyaan jenengan? Ya Bu, telah menjawab, makasih. Bu, sama mau tanya lagi, itu yang tadi, yang Wulanjani dan Anggraeni 2019 itu berarti termasuknya Fadinot, Bu? Masuknya gimana? Proceeding? Menggunakan yang body note atau nanti berubah ke footnote? Oh, nek footnote atau langsung di body tag itu nanti lihat ini ya, panduan skripsi ya.
Kayaknya kalau unsik kayaknya di footnote ya. Oh iya. Kayaknya di footnote sih kayaknya. Itu kaidah selingkung masing-masing universitas biasanya. Nanti di coba tak lihat lagi teknik panduan skripsinya. Nanti saya menyesuaikan kaidah selingkung sini aja, unsik atau FITK. Ya Bu, terima kasih. Jadi misal ini nggak pakai footnote nih. Nah, ini langsung dalam kurung. Ya, karena kaidah selingkung di sini ya seperti itu. Nanti kalau karena kita di bawah naungan unsik FITK, ya berarti kita manut nanti panduan dari FITK atau dari unsiknya. Nanti tak baca lagi panduan skripsinya gimana, biar disesuaikan aja dari situ. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Ya udah hilang. Nggih. Ya, bentar ya. Ya, nggih. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Mohon maaf, banyak iklan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Bu, mau tanya. Ini Mbak siapa? Marfuatin. C ya? Iya, Bu. Oh, silakan Mbak. Mau tanya itu. Udah buat judul. Nah, judulnya itu mengarah ke kuantitatif. Tapi di tengah jalan atau kita udah menyusun isi-isinya, malah judulnya itu Lenceng gitu. Mengarah ke kualitatif itu gimana? Ya berarti salah. Berarti belum paham alurnya kalau kayak gitu. Jadi kalau kita udah menentukan jenis penelitian kita pakainya mau yang angka kuantitatif gitu. Kan nanti kita menyesuaikan gitu. Prosedurnya kalau kuantitatif itu harusnya gimana? Contohnya ini nih. Kan beda prosedur antara kuanti dan kuali. Ini kalau kuantitatif secara umum ya. Kuantitatif kan dibagi lagi jadi banyak. Nah, ini secara umum kan seperti ini. Di kuantitatif itu ada menggali masalah, kemudian pembatasan kayak tadi ya, perumusan masalah, terus hipotesis. Ini yang salah satu yang membedakan kuanti dan kuali. Jadi di kuantitatif itu ada hipotesis atau dugaan sementara. Nanti setelah hipotesis itu mengkaji teori, kemudian mencari data. Mencari data yang didasari dari rumusan masalah dan hipotesis, terus menyusun desain. Ini lebih ke cari referensi ya ini. Belum mengumpulkan data, belum. Terus menyusun desain penelitian. Tentu desain penelitian ini kita buat sesuai dengan jenis penelitian yang kita ambil. Jadi ini yang menjadi penentu dalam kita bergerak mau apa sih setelah ini, alur melakukan penelitian itu kayak gimana, itu manut desainnya. Gitu. Jadi harusnya tidak berubah antara judul yang sudah kita tentukan, jenis penelitian yang kita tentukan, dengan lapangannya. Itu harusnya nggak berubah karena kita punya ini, punya panduan ini desain penelitian.
Nah, dari desain ini, kemudian kita menyusun dan menguji instrumen. Kita melakukan penyusunan atau pembuatan instrumen. Instrumen itu alat pengumpul data. Ini juga disesuaikan dengan jenis penelitian dan kebutuhan. Ini juga menjadi panduan kita dalam nanti mengolah data. Kalau untuk penelitian kuantitatif, instrumennya itu enggak semendalam kualitatif. Gitu. Jadi dari sini pun seharusnya kita nggak mungkin melenceng gitu, karena udah ada ketentuannya, kuantitatif itu harusnya gimana, kualitatif harusnya gimana. Kalau kualitatif itu instrumennya harus mendetail, mendalam. Kalau kuantitatif itu tidak harus sedetail kualitatif. Itu untuk instrumen. Baru ke mengumpulkan data. Terus ke menguji hipotesis. Nah, di kualitatif kan nggak ada ini, uji hipotesis itu nggak ada. Di kuali nggak ada, adanya di kuantitatif. Jadi harusnya itu memang tidak terjadi melenceng di tengah jalan, gitu. Karena kita ada alurnya, gitu. Dasarnya dari desain penelitian, dari instrumen kita, gitu. Jadi kemungkinan kalau desain penelitiannya benar, instrumen kita benar, nanti nggak akan terjadi penyelewengan di tengah jalan. Kayak gitu. Jadi kalau melenceng gimana? Nggak boleh, gitu. Karena udah punya pakem masing-masing gitu. Masing-masing penelitian itu udah punya pakem sendiri-sendiri. Jadi harus diikuti alurnya. Salah satu ciri penelitian kan sistematis. Nah, itulah kenapa kita perlu sistematis dalam berpikir maupun dalam menyusun penelitian. Karena hasilnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sak-sae, kemudian awalnya gini, kok kemudian terjadi penyelewengan di tengah jalan, namanya nanti nggak sistematis. Kecuali gini, bukan penyelewengan ya, tapi hasilnya tidak sesuai dengan teori yang kita ambil. Contohnya gini, itu bukan penyelewengan kalau itu. Jadi contohnya seperti ini nih. Saya melakukan penelitian ini. Penelitian ini tuh judulnya Pengaruh Kemampuan Kognitif, Kreativitas, dan Memecahkan Masalah terhadap Sikap Ilmiah Siswa Sekecamatan Temanggung. Ini harusnya, idealnya, atau menurut teori, kemampuan kognitif, kreativitas, dan memecahkan masalah itu berkaitan atau berhubungan dengan sikap ilmiah. Secara teori seperti itu. Tapi ternyata di lapangan, data yang saya peroleh itu mengatakan bahwa kemampuan memecahkan masalah ini ternyata tidak berhubungan dengan sikap ilmiah. Di lapangan saya dapatkan data seperti itu. Nah, kan saya nggak mungkin mengada-ada. Maksudnya datanya seperti itu, kemudian saya manipulasi, itu kan nggak mungkin. Namanya itu menyalahi kan. Maka ya saya bahas kenapa kok memecahkan masalah itu tidak berpengaruh terhadap sikap ilmiah di penelitian saya. Itu yang kemudian dikupas. Nah, kalau ini kasusnya itu bukan penyelewengan, tapi hasil yang tidak sesuai dengan teori. Nah, hasil yang tidak sesuai dengan teori ini bisa kita kupas, bisa kita bahas di pembahasan maupun di interpretasi data. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau alurnya yang nyeleweng, maksudnya harusnya penelitiannya ini, kok di lapangan kemudian jadi penelitian yang lain, itu ya nggak boleh. Gitu Mbak Atim, menjawabkah? Ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh, ini sih bareng-bareng ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan?
Boleh yang mau bertanya lagi atau minta dibahas apa lagi juga boleh. Boleh via chat, boleh langsung. Sambil saya tanya ya, kira-kira nih, kalau kalian, ini individu ya, kalau kalian disuruh memilih dari jenis penelitian yang ada, maksudnya yang udah dibahas di hari ini, kalian mau milih jenis penelitian apa dan alasannya apa? Boleh berpendapat? Sambil menunggu pertanyaan yang lain, silakan berpendapat. Kalau saya mau meminta kalian untuk memilih salah satu jenis penelitian, kalian mau memilih penelitian apa dan alasannya? Boleh silakan siapapun menyatakan pendapatnya. Ini yang kuliah kan 38 berapa anak sih? 41 anak. Harusnya ada banyak yang mengungkapkan pendapatnya. Silakan. Oke, ada pertanyaan sambil difikirkan ya. Ini masih berlanjut pertanyaan saya tadi untuk memilih jenis penelitian. Pertanyaan dari Mbak Veno Romadona kelas 5C. Izin bertanya Bu, yang dimaksud perlakuan treatment itu bagaimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Veno. Jadi gini, treatment atau perlakuan ini berlaku di eksperimen. Nah, ini perlakuan atau treatment. Ini berlaku di penelitian eksperimen. Kalau di pembelajaran atau di kita ya, di pendidikan, itu perlakuan atau treatment itu bisa berupa model pembelajaran, bisa berupa media pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, ataupun misalnya teknik pembelajaran, itu bisa. Itu. Jadi misalnya itu kita memilih salah satu metode untuk melakukan eksperimen terkait keterampilan tertentu. Tak bikin contohnya langsung ya. Contoh penelitian eksperimen. Contoh penelitian eksperimen, contohnya misal saya ngambil judul rumusan masalah yang tadi ya. Saya tak ganti aja. Rumusan masalahnya bagaimanakah pengaruh metode brainstorming terhadap keterampilan menulis puisi siswa kelas 5 MI Budi Luhur. Misalnya rumusan masalahnya seperti ini. Bagaimanakah pengaruh metode brainstorming terhadap keterampilan menulis puisi siswa kelas 5 MI Budi Luhur? Ini ya keywordnya, kalau eksperimen itu pengaruh. Di situ kita bisa
mengupas keywordnya pengaruh. Terus treatmentnya ada yang bisa menebak treatmentnya apa? Treatmentnya apa? Ada yang bisa nebak? Apa yang menjadi treatment dari rumusan masalah ini? Boleh dijawab? Boleh dijawab yang jadi treatment apa? Mungkin brainstorming, benar Bu? Iya, brainstorming. Betul. Brainstormingnya. Yang jadi treatment brainstormingnya. Kemudian yang jadi kelas eksperimen itu misalnya kelas 5A. Kelas kontrolnya kelas 5B. Kayak gitu, variabel yang diteliti. Itu menulis puisi. Nah, kan perlu ada kelas eksperimen dan kelas kontrol kalau kita mau penelitian eksperimen. Maka diusahakan kalau mau melakukan eksperimen itu sekolah-sekolah yang kelasnya paralel. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, kayak gitu. Supaya kita bisa menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Itu pun dengan catatan antara kelas paralel satu dengan yang lainnya mempunyai tingkat kemampuan yang sama, gitu, relatif sama ya, karena nggak mungkin manusia itu sama persis, tapi diusahakan antara kelas A, kelas B, kelas C itu kemampuannya hampir sama. Jadi bukan kelas unggulan. Misalnya kok ini kelas A-nya kelas unggulan, kelas B-nya kelas biasa aja, berarti nggak bisa dieksperimenkan. Maksudnya nggak bisa dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Karena dari awalnya atau startnya aja udah beda. Apalagi nanti akan ada treatment, gitu pasti hasilnya akan sangat berbeda. Dan bisa jadi tidak menjawab permasalahan ini. Karena tidak berangkat dari start yang sama. Kayak gitu. Itu salah satu syarat dari penelitian eksperimen. Kalau hanya satu kelas apakah bisa? Sebenarnya ada sih desain penelitian eksperimen yang menggunakan satu kelas saja. Cuman kalau menurut saya itu kurang menjawab rumusan masalah juga. Karena kalau satu kelas itu kan berarti anak yang sama. Gitu, nanti ada prates, ada pretest, ada tindakan, semuanya kan sama. Gitu, jadi agak kurang tepat untuk dibandingkan meskipun ada desainnya dan diperbolehkan. Cuman alangkah baiknya kalau mau pakai eksperimen itu yang ini, yang kelasnya paralel kayak gitu. Jadi yang dimaksud treatment tadi pertanyaan dari Mbak Veno itu kalau di pembelajaran boleh berupa metode, boleh berupa teknik, tulis ya. Treatment yang bisa kita pakai di eksperimen itu bisa berupa metode, media, strategi, pendekatan, teknik, model, pembelajaran. Seperti itu yang sifatnya aplikatif. Itu untuk penelitian eksperimen di bidang pendidikan. Gitu Mbak Veno, apakah menjawab? Oke, terima kasih sama-sama. Baik, ada yang mau menjawab tadi pertanyaan dari saya? Kalau disuruh milih, mau milih penelitian apa? Dan alasannya? Boleh siapa saja yang menyampaikan pendapatnya. Nggak usah takut salah karena pendapat doang ini.
Lewat chat juga bisa kalau jaringannya susah. Silakan. Tadi siapa Mbak? Nevi Selviana, kelas 5A. Mbak Nevi, boleh? Kalau menurut saya lebih memilih yang, insya Allah rencananya ingin memilih yang kuantitatif. Karena kuantitatif yang apa nih? Kan kuantitatif masih besar. yang penelitian kuantitatif, metode ini, eksperimen. Karena dari awal tertarik sama ini, dan tadi yang Ibu katakan disarankan yang kuantitatif, jadi lebih yakin dan ingin mendalami lebih buat yang kuantitatif ini. Oke. Terima kasih atas pendapatnya. Ya, Bu. Yang lain boleh. Ini azan tak dulu ya. Jeda dulu ya. Baik, bisa dilanjutkan. Silakan, siapa lagi selain Mbak Nevi yang mau menyampaikan pendapatnya? Kalau disuruh memilih, diminta memilih jenis penelitian apa yang ingin kalian ambil dan alasannya apa? Tadi Mbak Nevi udah memilih jenis penelitian eksperimen. Yang lain boleh. Penelitian yang lain dan alasannya apa? Kata itu apa ya? Silakan, boleh bicara, boleh ditulis, diketik di chat juga boleh. Nanti sambil saya menginformasikan ya, kalian masing-masing kelas membuat kelompok, ada 7 kelompok, jadi tergantung kelasnya jumlahnya ada berapa. Kalau jumlahnya ada 28, berarti ya kira-kira satu kelompok 4 anak. Disesuaikan aja, yang penting ada 7. Yang penting ada 7 kelompok. Nah, rencananya
karena ini mata kuliah penelitian, berarti output-nya besok, output akhir semester itu adalah proposal. Output akhirnya proposal. Saya tidak mungkin memberikan tugas proposal secara individu, terlalu memberatkan. Saya juga memikirkan mata kuliah kalian yang banyak semester ini, dan mata kuliah yang banyak plus susah, maksudnya ya bebannya agak berat memang. Maka saya berusaha membuat tugas ini tuh ringan, gitu. Karena tetap kalian harus punya output, yaitu proposal. Minimal itu proposal. Maka tugas ini sifatnya kelompok, di mana masing-masing kelompok itu akan membuat proposal dengan jenis penelitian yang berbeda. Jadi antara kelompok 1 sampai kelompok 7, itu jenis penelitiannya beda semua. Kalian boleh kebijakan kelas masing-masing, mau memilih, mau cepet-cepetan, mau undian, terserah ya. Itu saya serahkan ke kalian. Yang penting antara kelompok 1 sampai kelompok 7 itu berbeda jenis penelitiannya. Sistemnya nanti gini, kayak RPP kemarin gitu. Jadi berproses dan berprogres. Sedikit demi sedikit, tetapi ada hasilnya. Step pertama, itu kalian bikin kelompok, kemudian menentukan jenis penelitiannya. Setelah nemu jenis penelitiannya, kalian konsultasi ke saya rumusan masalah yang akan kalian ambil. Kalau dari saya itu udah, rumusan masalahnya udah oke, gitu berarti nanti bisa lanjut ke step berikutnya. Tentu saja setiap step atau tahapan itu berkaitan dengan apa yang saya jelaskan ya. Kan kalau pekan depan belum berubah, masih jenis penelitian, jadi nggak ada tugas untuk pekan ini. Maksudnya kalian cukup memikirkan masalah aja sih, memikirkan masalah, kemudian fokus masalahnya mau apa, pembatasan masalah, rumusan masalah, itu aja. Kalau mau langsung dikonsultasikan ke saya pekan ini lebih baik, karena lebih cepat lebih baik. Nanti ada pertemuan yang membahas tentang latar belakang masalah, bagaimana sih menentukan atau cara menuliskan latar belakang masalah itu kayak gimana, itu nanti akan saya jelaskan. Nah, setelah saya jelaskan, kalian menyusun latar belakang sesuai dengan rumusan masalah yang kalian ambil. Keesokan harinya, pertemuan berikutnya, saya membahas tentang kajian teori dan cara mengutip yang benar. Nah, berarti progres kalian harusnya setelah saya selesai menyampaikan itu, berarti kalian nyicil nih, bikin kajian teori dengan kutipan yang benar. Kayak gitu seterusnya, sampai kesimpulan, proposal itu berarti cuma sampai metodologi penelitian aja. Sampai instrumen. Gitu. Itu kalau dikerjakan dalam satu waktu, akan kesulitan dan bingung. Maka itu step by step. Untuk pelaporannya sampai mana itu per 2 minggu. Jadi di 2 minggu itu kelompok kalian sampai mana? Di 2 minggu pertama saya sudah sampai ini Bu kelompoknya, itu di Storke. 2 minggu berikutnya sampai mana? Bisa jadi antara kelompok 1 dengan kelompok yang lain itu berbeda, bisa jadi. Misalnya saya mau lebih, gimana Bu? Misalnya saya baru sampai latar belakang. Kok kalian udah bikin sampai kajian teori? Ya nggak apa-apa. Nanti justru di kajian teori, kalian bisa refleksi diri. Oh, ternyata kemarin aku salah di sini nih. Itu lebih baik kalau seperti itu. Itu ada pertanyaan terkait berarti proyek 1 semester ini. Jadi harapan saya di akhir semester itu nggak ada tugas SKS atau kebut semalam gitu loh. Jadi di akhir semester outputnya proposal kelompok, di mana proposal kelompok itu sudah disusun dengan baik, disusun dengan proses yang benar, sehingga yang kalian tulis adalah sesuatu yang benar dan bisa dijadikan sebagai acuan. Harapannya kalau setiap kelompok itu menulis dengan benar, kalian bisa saling share, maksudnya saling tukeran. Oh, aku dapat pengembangan, kelompokmu dapat korelasi, jadi bisa satu orang tuh bisa ngopi dari teman-temannya, jadi dapat semua jenis penelitian. Jadi ketika kalian menyusun proposal itu nggak bingung. Harapannya sih saya seperti itu.
Ada pertanyaan terkait ini? Satu semester, istilahnya kok satu semester. Proyek ini ya, satu mata kuliah ini. Boleh yang mau bertanya? Atau sudah jelas? Oke, Mbak Andrea, tadi pendapatnya, kalau saya memilih penelitian kualitatif historis, sumber penelitiannya mudah. Oke, boleh berpendapat ya, silahkan. Kalau memang itu mudah, ya diambil saja. Gitu. Ada pertanyaan terkait ini yang barusan saya sampaikan? Nanti jenis penelitian untuk masing-masing kelompok ini. Jadi ada studi komparatif. Ini yang bukan historis ya. Kan komparatif itu ada di historis dan ada di satunya lagi di mana ya? Deskriptif. Jadi yang saya maksud studi komparatif itu yang ini. Memahami gambaran suatu gejala dan dua kelompok. Dari dua kelompok. Maksudnya yang ini ya, studi komparatif. Deskriptif. Ini yang pertama studi komparatif, itu keywordnya membandingkan. Kemudian yang kedua eksperimen, keywordnya pengaruh. Yang ketiga deskriptif, keywordnya menggambarkan. Keempat korelasi, itu mencari hubungan, keywordnya. Kemudian yang kelima library research, atau studi kepustakaan, bisa berupa kajian buku. Yang keenam studi kasus, ini juga masuknya ke deskriptif ya. Terus yang ketujuh pengembangan. Yang belum terbahas itu ini. Pekan depan insya Allah. Tuh yang lainnya udah ada sih di slide ini. Tinggal didalami lagi. Karena nggak mungkin saya memberikan semuanya. Itu nggak mungkin, jadi kalian harus mandiri juga cari sumber-sumber yang lain. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan bisa disampaikan. Atau sudah paham semua terkait materi dan apa yang akan kita lakukan selama satu semester ini? Silakan ada yang mau ditanyakan, coba apakah semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Termasuk ininya tugas kelompoknya? Untuk tugas kelompoknya itu
Dibagi sama Ibu atau kita bagi sendiri, Bu? Bagi Per sendiri page ya. atau dibagi Bagi sendiri ya. tadi satu itu berapa, Bu? Disesuaikan dengan jumlah mahasiswa. Kalian berapa nih, kelas A berapa? 28. Yang C 24. 24. Harusnya jadi Kelas A 7. Heeh. Kelas A 28. Kelas A 29 tambah Mbak Merlina itu udah dibagi ya. 29 dibagi 7. Berarti ada yang 4, ada yang 5 ya. Nek 24 dibagi 7 berarti 24 ada yang 3, ada yang 4. Iya. Kan? Yang penting jadi 7 kelompok, disesuaikan aja kalian gimana. Sesuaikan dengan jumlah mahasiswa. Terus gini, yang perlu saya tekankan lagi adalah karena ini tugas kelompok, saya nggak pengen ada yang nggak ngerjain. Beberapa kasus sering terjadi ada 1-2 mahasiswa dalam satu kelompok yang terlalu gampang dan ini membebankan ke temennya yang dirasa wis ono kae kok mesti engko lak rampung. Nggak berlaku seperti itu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kalau ada teman kalian yang kayak gitu, nggak ngaruh-ngaruh, nggak tanya di WA rambales, dan sebagainya, nggak mau diajak diskusi, nggak mau berkontribusi, silakan sampaikan ke saya. Itu, sampaikan ke saya, Bu, kelompok saya ini, X, ini kok nggak pernah ini ya, nggak pernah kooperatif ya ketika diajak diskusi. Itu silakan disampaikan ke saya. Dan ini sah-sah saja ya, karena saya meminta seperti itu. Gitu. Jadi kalau ada teman kalian yang melaporkan bahwa diri kalian tidak berkontribusi dalam kelompok, kemudian tak wapri, tak ingatkan, ya itu sudah konsekuensi ya. Jadi harus legowo, karena memang tugas ini adalah tugas kelompok dan nggak bisa kalian membebankan kepada 1 atau 2 orang saja. Saya pernah tugas serupa seperti ini di semester sebelumnya. Kok semester sebelumnya? Kelas kalian ya. Itu ada yang satu kelompok 4 orang yang ngerjain cuma 2. Itu kan kasihan. Mau ya podo-podo kuliahnya sama kan? Maksudnya mata kuliahnya sama. Kalau membebankan ke 1 atau 2 orang saja, ya kasihan dong kan nilainya mau buat bersama karena nilai kelompok. Kayak gitu. Jadi harus semua berkontribusi. Entah kontribusinya dalam bentuk apapun, yang penting harus menyampaikan gagasannya, harus mau ketika diajak diskusi, mau mengerjakan kayak gitu. Ini juga nanti baliknya ke kalian juga. Harapan saya kan dengan sering komunikasi dengan temannya, sering diskusi, itu jadinya paham. Gitu, jadi pengennya seperti itu. Maka harus ada kontribusi bersama dalam satu kelompok. Jangan sampai satu orang itu nggak ngapa-ngapain sama sekali, ditanyain ya orang jawab, dibaca tok, atau malah namanya diblokir, mbok menowo ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Gitu. Jadi yang biasa menggantungkan kepada orang lain, mau nggak mau di mata kuliah ini nggak boleh bergantung ke orang lain. Karena saya yakin sih mesti ada yang tipe seperti itu dalam satu kelas, entah 1 atau 2 anak, itu mesti ada yang sifatnya seperti itu. Mesti ada yang merasa kayak kelompokku sono sik pinter, ben digarap bae. Itu nggak berlaku di mata kuliah saya gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Gitu ya, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau ada apa-apa di kelompoknya, terutama terkait kerjasama, silakan wapri saya menyampaikan masalahnya. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan? Boleh tanya materi, boleh tanya tentang proposal ini. Syukur-syukur kalau hasil proposalnya bagus, nggak usah UAS gitu, syukur-syukur sih, saya pengennya gitu.
harapan saya. Bu, mungkin nanti kalau setelah selesai pembelajaran ini dikasih informasi lagi untuk tugasnya ya, Bu. Secara detail. Tulis gitu. Nggih. Oke, tapi penjelasan saya barusan bisa bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Mungkin perlu ditekankan dalam bentuk poin-poin gitu ya. Untuk ada lagi berikutnya pertanyaan lagi? Belum ada, Bu. Kalau yang jenis penelitian yang hari ini udah paham? Udah ada gambaran? Masih itu sih, Bu. Ya belum itu banget, tapi ya udah sedikit-sedikit. Ya, belum begitu banget karena itu belum mendalam sih. Itu kulitnya doang. Nanti kan per kelompok akan mendalami ininya masing-masing ya. Nanti nek udah jadi dalam bentuk proposal akan lebih kelihatan beda masing-masing gitu. Jadi nanti sambil seiring berjalannya waktu kita akan membahas lebih mendalam terkait masing-masing penelitian. Gitu. Nanti kan akan kelihatan bedanya desain penelitian eksperimen dengan komparatif, dengan korelasional, itu bedanya apa. Yang penting untuk saat ini adalah kalian paham bagaimana menentukan masalah yang benar. Bagaimana memfokuskan masalah, bagaimana membatasi masalah, merumuskan masalah, kemudian nanti menentukan judul. Itu disesuaikan dengan keyword masing-masing penelitian. Jadi kalau misalnya kita mengambil penelitian deskriptif, berarti nanti di rumusan masalahnya itu ingin mendeskripsikan itu bagaimanakah gambaran pembelajaran berbasis STEM di kelas 5 MI Mojo Tengah misalnya. Kalau mau eksperimen, bagaimanakah pengaruh? Kalau mau komparatif, bagaimanakah perbedaan antara apa dan apa? Kalau mau pengembangan, bagaimanakah mengembangkan gitu. Kalau mau korelasi, bagaimanakah hubungan antara apa dengan apa, variabel X dengan variabel Y. Gitu. Jadi yang penting di sini untuk saat ini dulu adalah itu. Kalau kalian menentukan masalah udah benar, nanti besok-besoknya juga alurnya akan benar juga. Itu. Jadi yang perlu kalian pikirkan, tak ulangi lagi. Setelah kelompok jadi, pembagian jenis penelitiannya bebas ya, bebas terserah kalian itu mau gimana. Yang belum terbahas hari ini akan saya bahas pekan depan. Setelah tahu jenis penelitiannya apa, itu kalian segeralah diskusi, kita mau fokus ke yang mana ya, mau fokus masalah apa, mau membatasi masalah ke masalah apa, mau rumusan masalahnya gimana. Nah, kalau satu kelompok itu udah fix setuju rumusan masalah, nanti konsultasikan ke saya. Nah, kalau di saya udah oke, bisa pakai ini, berarti jalan gitu. Bisa sambil nyicil-nyicil kajian teori biar nggak numpuk, sambil santai gitu ya, pas nggak banyak tugas, bisa sambil nyicil, ya kajian teori itulah paling nggak. Nanti kajian teori juga nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa, yang penting ada gitu, karena ini sifatnya latihan. Itu sih, semoga bisa dipahami. Ada yang keberatan terkait ini? Proyek bersamanya? Boleh yang keberatan menyampaikan keberatannya juga, nggak apa-apa, saya menerima sih kritik dan saran. Kalau ada masukan mau lebih baik kayak gini Bu, gitu silahkan. Oh iya ya, tadi kurang jelas suaranya, berarti setelah ini nanti menentukan rumusan masalah dan jenis penelitian yang akan digunakan. Iya, betul.
Betul, Mbak Asih. Jadi nanti setelah ini menentukan rumusan masalah, jenisnya dulu ya, jenis penelitiannya dulu. Kemudian baru rumusan masalah. Kalau udah fix satu kelompok itu setuju, boleh dikonsultasikan ke saya. Kalau penelitiannya belum terbahas, kayak library riset, pengembangan, korelasi, itu mau dikonsultasikan pekan depan juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang dapat jenis penelitian yang sudah terbahas hari ini, silakan langsung dikonsultasikan saja, nggak apa-apa, lebih cepat lebih baik. Kalau udah oke kan kalian bisa nyicil gitu. Mungkin ada yang cari kajian teori tentang ini, ada yang cari kajian teori tentang ini. Jadinya nggak akan berat gitu karena bareng-bareng. Jadi nanti di akhir semester tinggal disatukan aja, jadi satu proposal. Seperti itu. Paham ya, insya Allah ya. Ada lagi? Atau cukup? Atau ada masukan? Nggak apa-apa juga. Cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Mungkin paling nanti kalau udah lagi mulai dikerjakan pasti ada yang bingung-bingungnya, paling baru ditanyakan, Bu. Iya. Ini kan belum ini ya, belum mulai, jadinya mungkin masih oke gitu ya. Bingung mau tanya apa. Bingung mau tanya apa. Iya, tapi tadi lumayan udah banyak pertanyaan. Iya, izin nggak apa-apa, kan ini udah mau selesai karena nggak ada pertanyaan lagi. Jangan lupa presensi. Jangan lupa presensi di e-learning ya. Terus untuk tugas di e-learning nggak ada, difikirkan aja tadi apa yang saya sampaikan. Insya Allah nanti saya sampaikan poin-poin terkait proyek proposalnya, biar lebih jelas. Kalau saya lupa, mohon diingatkan. Kalau dalam seminggu ini belum ada dari saya, maksudnya poin-poin apa yang perlu dilakukan, itu saya diingatkan lagi, Mbak Menawa saya lupa gitu ya. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh kalian semua, bisa dipahami. Saya sangat berharap kalian bisa paham di mata kuliah ini, karena ini mata kuliah yang penting dan ya saya anggap penting banget gitu loh. Jadi harapannya kalian bisa paham luar dalam gitu. Jadi ketika nanti semester 7 atau ketika tiba masanya mengajukan proposal itu udah nggak bingung dan lancar seperti itu. Jadi tujuan saya cuma itu gitu, pengennya kalian bisa gampang besok-besok dalam menyusun proposal gitu. Nanti kita di sini belajarnya bareng-bareng. Kalau ada apa-apa silahkan disampaikan, ada masalah dengan temennya juga disampaikan karena kita nanti sistemnya kerja kelompok. Gitu aja. Semoga bisa dipahami, termasuk tugasnya. Saya tidak bermaksud memberatkan, tapi ingin kalian memahami itu dengan cara yang mudah. Gitu. Semoga diterima ya. Saya kira itu aja apa yang bisa saya sampaikan. Boleh mengisi refleksi harian di sini ya. Linknya di chat, silakan diisi. Untuk refleksi saya juga gitu, jadi silakan diisi. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Ada beberapa gangguan mungkin yang tidak direncanakan juga saya mohon maaf. Untuk yang tidak bisa hadir full atau yang tadi izin, insya Allah ini ada rekamannya jadi bisa diakses. Mohon diingatkan apabila saya lupa menyampaikan link recordnya dan kalian butuh itu mohon ditanyakan ke saya lagi gitu, di-up lagi. Gitu, saya kira itu saja apa yang saya sampaikan. Apabila sudah cukup, terima kasih sekali lagi.
Semoga selama 1 semester ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan. Amin. Amin. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih, Bu. Sama-sama. Jangan lupa refleksinya ya. Ini saya tutup dulu.